Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raufi Ramadan dari kelas 10 DKV 1 Sekolah SMK Negeri 6 Kota Jambi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi PPKN tentang 9 makna Pancasila untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, mari kita ke materi berikut ini. Pancasila merupakan cerminan cita-cita leluhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekedar daftar frasa, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca, yang artinya lima, dan sila yang artinya dasar atau prinsip. Secara etimologis, Pancasila bisa diartikan sebagai 5 unsur atau berbatu sendi 5. Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa dan negara karena berisi sila-sila bangsa dan negara serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kesadaran bangsa. Pancasila bersifat evolusioner yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila tidak bersifat kaku dan terbuka, artinya bersifat aktual, dinamis, dan kokoh terhadap tantangan dinamika zaman. Dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Lalu yang kedua adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara atau bisa juga disebut sebagai dasar pemerintah. Falsafah negara maksud saya. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila mengatur jalannya pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada MPR nomor ke-18 MPR 1998 yang berisi tentang pencabutan dari MP4 penetapan tentang penugasan Pancasila sebagai negara. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila harus dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Kedudukan dari Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi yang mendasar dan fundamental sehingga akan tetap kuat dan tidak bisa diubah oleh siapapun termasuk MPR maupun DPR. Lalu ada yang ketiga yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dalam teori von Sabergani dijelaskan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang bisa disebut sebagai Volksgeist. Volksgeist memiliki arti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Menurut Profesor Mr. A.G. Pringgodikdo melalui tulisannya tentang Pancasila, beliau menjelaskan bahwa meskipun hari lahir Pancasila ada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia itu berdiri. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Selanjutnya ada yang keempat yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai kepribadian bangsa yang diwujudkan melalui sikap mental dan tingkah laku perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku perbuatan maksudnya adalah ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga berbeda dari negara lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian bangsa. Ciri khas inilah yang disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian tercermin dari sifat-sifat Pancasila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menunjang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan. Dan lanjut yang kelima yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau pandangan hidup yang bermakna. Semua aktivitas harus sesuai dengan sila dalam Pancasila. Dan yang keenam adalah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Sumber tertib hukum yaitu kesadaran, pandangan hidup, cita-cita moral, dan cita-cita politik.
Cita-cita bangsa Indonesia meliputi keadilan, kemerdekaan setiap individu, kemanusiaan, perdamaian nasional, dan kemerdekaan bangsa. Cita-cita politik meliputi bentuk, sifat, dan tujuan negara, sedangkan cita-cita moral meliputi keagamaan dan kehidupan masyarakat. Lanjut yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pada saat proklamasi tahun 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis. Pada tanggal 18 Agustus 1945, baru disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, disahkannya pula perjanjian luhur bangsa yang berguna untuk membela Pancasila. Yang kedelapan adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita luhur ini berguna sebagai arah untuk mencapai tujuan dari bangsa Indonesia. Lalu sampai kita kepada fungsi Pancasila yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila mengandung unsur-unsur dan nama-nama yang diyakini paling beradil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Setelah mengetahui secara lengkap arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia, sudah seharusnya rakyat Indonesia menerapkan butir-butir yang tercermin dalam sila kelima Pancasila. Kesimpulan dari 9 makna Pancasila bagi NKRI adalah bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental yang berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis, sumber hukum, dan etika politik, tapi juga simbol persatuan, identitas nasional, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila memelihara keragaman, menjaga kedaulatan, memandu pembangunan nasional, dan mengarahkan Indonesia menuju kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Sekian presentasi saya tentang 9 makna Pancasila. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Bila ada tutur kata atau perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.